Jadi kaum muslimin ditempatkan untuk langsung menghadap ke arah kaum kafir Quraisy. Dan di belakang para jemaah sekalian itu ada sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Rumah atau Bukit para Pemanah, atau nama aslinya disebut dengan Bukit Ainain. Di sana ditempatkan sekitar kurang lebih 50 orang pemanah. Dan di sana Nabi SAW mewasiatkan kepada panglima tertinggi para pemanah, Abdullah bin Zubair, ketika itu beliau wasiatkan, walaupun kami tersambar oleh burung-burung ketika itu, janganlah sekali-kali kalian turun. Dan walaupun ketika itu ghanimah berserakan di antara kami, janganlah kalian sekali-kali turun. Ini wasiat Nabi SAW ketika itu. Dan ketika perang berkecamuk, kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy ketika itu yang berjumlah sekitar kurang lebih 2.000-3.000 orang pasukan, dan kita hanya 700 orang pasukan ketika itu. Dan alhamdulillah, karena berkat strategi Nabi SAW, peperangan dalam ronde pertama kita bisa mengungguli kaum kafir Quraisy ketika itu. Jadi kaum kafir Quraisy ketika itu lari tunggang langgang, mereka semerawut formasinya sampai akhirnya ghanimah berserakan di sini. Tapi qadarullah, yang di atas sekitar 40 orang para sahabat ketika itu bermaksiat kepada Nabi SAW. Mereka menyampaikan bahwasanya ghanimah telah berserakan dan mereka tergoda dengan ghanimah tersebut. Kemudian berusaha mengambil ghanimah. Walaupun ketika itu Abdullah bin Zubair sudah menyampaikan, janganlah pernah kalian turun dari atas bukit ini sampai datang perintah atau utusan dari Nabi SAW, ya. Nah, ketika itu 40 itu membangkang sampai akhirnya kondisi pun berbalik ketika itu, ya. Jadi secara singkatnya, kaum muslimin ketika itu yang awalnya unggul seketika langsung mengalami penekanan dari kaum kafir Quraisy, dan ketika itu kaum muslimin banyak sekali mengalami korban jiwa, ya, yang dimana sekitar 70 orang sahabat, diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi SAW, dan yang kedua adalah Mus'ab bin Umair, yang ketiga adalah Usaid, ya jazakallahu khair, dan yang ketiga adalah Hanzalah bin Abi Amir, dan masih banyak lagi sekitar 70 orang sahabat lainnya itu mereka terbunuh sebagai syahid di Uhud ini, ya. Dan Masya Allah, itulah perjuangan para sahabat. Jika kita bayangkan, peperangan itu sangat mengerikan sekali di tanah ini, ya Bu, ya. Tapi mereka Masya Allah tidak gentar untuk menghadapi kaum kafir Quraisy ketika itu, walaupun jumlah mereka sangat sedikit, ya. Karena apa? Karena keyakinan mereka terhadap janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di bis, ya. Jadi kita langsung menuju ke bis saja, ya, insya Allah. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sekarang kita sedang berada di Maqbarah Syuhada Uhud, ya. Jadi di sini posisi kita ini persis berada di atas tempat terjadinya peperangan Uhud ketika itu, ya. Dan di belakang saya, di depan para jemaah sekalian, ini adalah kuburan para syuhada yang dikuburkan sekitar kurang lebih 70 orang di sini. Salah satunya adalah paman dari Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berjuang dengan Nabi SAW dan Masya Allah mendapatkan hadiah yang begitu sangat besar untuk menjadi seorang syahid, untuk menjadi salah satu dari para syuhada yang dijamin masuk surga. Itu adalah sebuah hadiah teristimewa bagi para pejuang yang mereka berjuang untuk menegakkan kalimatullah. Dan para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini insya Allah saya tidak akan panjang lebar menyampaikannya. Di sini kita hanya berziarah, ya, berziarah ke Maqbarah Syuhada Uhud. Tujuannya adalah untuk mendoakan mereka, untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada mereka semua. Walaupun sebenarnya mereka ini wala taqulu, janganlah pernah kalian mengatakan kepada orang yang mati fisabilillah itu amwat, bal ahya walakin, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rizkinya, ya. Jadi inilah para syuhada Uhud. Jadi kita hanya berdoa, mendoakan mereka, ya, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan kasih sayang kepada mereka, semoga Allah selalu memberikannya. Jadi ziarah itu Pak Bu ada dua, ya, digolongkan dua. Yang pertama adalah ziarah syar'i dan yang kedua adalah ziarah syirki, ya. Ziarah syirki seperti apa? Ya seperti yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Contohnya berdoa menghadap ke arah kuburan, ya.
kita berdoa harus menghadap ke arah kiblat, langsung memohon kepada Allah. Tidak perlu kita menghadap kepada kuburan. Mereka juga sibuk dengan urusan mereka ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Jika mati seorang anak Adam maka terputuslah semua amalannya ya, kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, al ilmu yuntafa'u bi, dan yang ketiga adalah al waladun shalih yad'ulah. Jadi yang ketiga adalah anak soleh yang dia selalu berdoa untuknya, untuk kebaikannya. Itu hanya 3 itu saja. Adapun untuk amalan-amalan yang lain semuanya terputus. Sekarang kita berdoa memohon syafaat, memohon kebaikan kepada mereka. Mereka juga sibuk dengan urusan dengan hisab mereka ya. Nah, kita di sini membantu meringankan mereka dengan mendoakannya. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang termasuk dalam ziarah syar'i adalah dengan mengunjungi pemakaman ini, kemudian kita berdoa kepada mereka. Contoh doanya seperti apa? Bisa diikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahla diyar. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wal mustaqdimina minna. Wal mustakhirin. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Dah cukup seperti itu aja. Kita mendoakan hanya seperti itu. Jadi itu adalah doa kebaikan untuk para penghuni kubur ya. Jadi kita di sini tujuannya berziarah kubur selain untuk mendoakan juga tudzakirul maut, untuk mengingat kematian. Pak, Bu, inilah masa depan kita ya. Inilah tempat kembali kita. Kita berasal dari tanah, kita kembali juga menjadi tanah ya. Jadi yang mungkin di dalam hatinya tumbuh sebuah kesombongan, atau yang di dalam hatinya mungkin tumbuh suatu kepercayaan diri bahwasanya hidup ini akan abadi, lihat di belakang saya. Ya, lihat di depan para jemaah sekalian, mereka dulu pernah hidup, tapi sekarang mereka terkubur di dalam tanah menjadi sebuah jasad yang tidak bisa melakukan apa-apa. Harta yang mereka miliki, ya, orang-orang yang sudah meninggal, harta yang sudah mereka miliki, mobil mereka, rumah mereka, keluarga mereka, pakaian mereka yang mewah, itu semuanya enggak bermanfaat ketika mereka sudah meninggal. Kendaraan kita ketika kita sudah meninggal apa? Hanya sebuah keranda, ya. Pakaian kita hanya sehelai kain kafan saja, berwarna putih, itu pun putih warnanya ya. Kemudian apalagi? Makanan yang sudah kita beli, terus rumah-rumah yang kita sudah beli, itu nggak bisa kita bawa ke dalam alam kubur. Perhiasan-perhiasan yang sudah kita beli, yang mungkin panjang sampai ke sikut gitu ya, ketika jalan kencreng, bisa percuma gitu. Semua itu sebagai perhiasan dunia. Ketahuilah bahwa dunia inilah ibu wal. Jadi dunia ini hanyalah sebuah permainan, hanyalah sebuah sandiwara. Jangan tertipu. Kita di sini memerankan peranan yang sudah seharusnya kita lakukan. Berperan selaku seorang muslim, maka kita harus menjalankan semua perintah perintahkan kepada kita ya. Perintahkan kepada kita jalan sudah dilakukan. Itu tugas seorang muslim ya. Jadi di sini kita mengingat kematian. Karena Pak Bu, kalau semisal angan-angan kita terlalu panjang, itu khawatir ya. Bisa menjadikan kita jauh terhadap syukur kepada Allah ya. Kalau angan-angan kita terlalu tinggi, kalau kita nih sudah dapat target, dapat rumah seharga 1 M, pasti akan muncul lagi keinginan mendapatkan rumah di atasnya. Itulah